Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال في آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستغفر رزقها وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu, jamaah sidang salat maghrib Masjid Darussalam, insyaallah semoga senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan, bahkan setan mengatakan kepada Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur itu hanya sebatas golongan orang-orang yang sedikit. Di antara betapa banyak hamba-hamba Allah, tapi yang bersyukur hanyalah yang sedikit. Karena menjadi syaitan. Ketika setan mengatakan, "Fabima aghwaytani laqadanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka aku bersumpah ya Allah akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalan-jalanmu yang lurus. Maka kemudian kita tidak akan lepas dari godaan syaitan. Makanya setiap saat itu syaitan diutus sama iblis. Iblis itu rajanya. Ini yang menggoda Nabi Adam dulu yang sampai berhasil terjerumus Nabi Adam kepada larangan Allah. Sekarang dia jadi raja. Dalam satu hadis yang sahih, raja ini punya istana, punya singgasana di atas air. Kemudian dikelilingi sama saraya, dikelilingi sama anak buahnya, pasukan-pasukannya. Setiap hari iblis mengutus pasukan-pasukan ke rumah-rumah setiap orang. Maka setan berkata, aku sudah melakukan begini, fa'altu kada wa kada. Aku melakukan ini di rumah orang itu. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'in, kamu enggak melakukan apa-apa di situ. Terus ngapain kalau tidak melakukan apa-apa? Artinya iblis itu tidak berhasil menggoda orang. Maka kemudian dipanggil, sekolahkan lagi. Bahasa kita dia apa? Kurangi, fitnahnya kurang dahsyat. Maka semakin besar fitnahnya, ini akan semakin dekat kedudukannya dengan iblis. Makanya diganti dengan yang profesor, kirim ke rumah orang sampai dia bersumpah, ma taraktuhu, aku tidak akan meninggalkannya hatta farraqa baina imrati wa zawji, sampai
khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Nabi itu pernah membuat satu gambar lurus. Artinya Nabi pernah membuat satu garis lurus. Kemudian khatta thumma qala sabilullah, ini yang lurus ada jalan Allah. Thumma khatta khutatan an yamini an shimali, dan Allah dan Rasulullah juga membuat satu garis kecil. Artinya garis-garis yang banyak di samping garis yang lurus, di samping kanan sama samping kiri. Tsumma qala hadza sabil wa ala kulli sabil minha syawwan. Ini ada jalan-jalan yang dalam setiap jalan ini ada syawwan. Diibaratkan seperti ini. Jalan di depan ini kan satu, di siratal mustaqim, tapi ada gang. Dan setiap gang itu ada apa? Ada syaitan. Ketika kita berjalan, syaitan itu menarik, ayo masuk gang ini. Dengan apa? Rayuan pertama diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pintu yang kedua diajak untuk melakukan apa? Riya, melakukan kesombongan, melakukan pelanggaran, meninggalkan perintahnya. Banyak cara syaitan ketika menggoda manusia. Maka kemudian lihat, yad'u ilaihi. Syaitan itu setiap saat menyeru kepada kita. Makanya ketika ada orang haji itu, apa orang haji keutamanya? Kata Rasulullah apa? Orang yang haji itu kan diampuni dosa. Bahkan ketika Rasulullah sedang berada di Arafah, saat itu Rasulullah haji di tahun yang ke-10, bulan yang ke-12 Rasulullah haji di bulan Dzulhijjah. 3 bulan kemudian setelah haji baru Rasulullah wafat di tahun yang ke-11-nya. Karena Nabi wafat di bulan apa? Rabiul Awal. Kan tahun baru dalam Islam apa? Muharram, habis Muharram Safar. Februari kan enggak mungkin. Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Ada yang hafal. Ya kan? Setelah Rasulullah Dzulhijjah itu haji terakhir, artinya haji wada Nabi. Setelah itu pulang ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, di sini Rasulullah wafat. Kemudian datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, ada kabar gembira salam dari Allah kepada engkau bahwa semua orang yang sedang berada di Arafah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau mau daftar 79 tahun baru berangkat. Dengan daftar sekarang usia dia berangkat 79 tahun di Jawa Timur. Kayaknya secara logika nggak akan berangkat. Secara logika hitung-hitungan kita nggak berangkat. Kemudian Umar tanya, ya Rasul, apakah ini berlaku hanya kami yang ada di Arafah saat ini? Kata Rasulullah, berlaku untuk kami dan berlaku untuk setelahnya. Makanya orang ketika haji itu diampuni dosanya, sampai Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Tapi ketika pelaksanaan wukuf di Arafah selesai itu ada wajib haji, namanya apa? Melontar jumrah. Apa simbol melontar jumrah itu? Iya. Itu kan simbol. Kenapa ada lempar jumrah, ula, wusta? Kenapa? Ula, wusta, aqabah kan? Ketiga. Karena syaitan itu ketika datang untuk menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gagal ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak. Ibrahim, ini anak satu-satunya, anak kesayanganmu. Kenapa kau mau sembelih? Tapi Nabi mengatakan, pergilah ke iblis, aku tidak mau tergoda. Syaitan datang kepada istrinya. Istrinya dibujuk, wahai istri atau wahai Hajar, ini engkau di rumah bertahun-tahun, bapakmu gak ikut ke rumah, tiba-tiba datang kok mau nyembelih. Ini gak benar ini. Apa diusir? 2. Yang ketiga, datang kepada Ismail. Semuanya ditolak. Makanya simbol itu di situ. Artinya orang yang sudah diampuni dosa, nggak selamanya kemudian
aku tinggalkan pada diri kalian dua perkara. Aku tinggalkan pada diri kalian dua hal. Apa warisan Rasulullah kepada kita? In tamassaktum bi'ima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh dengan kedua panduan ini, kita tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Apa panduan itu? Kitabullah, Al-Quran, Sunnati Rasul. Maka kata Allah, wala tattabi'us subul, jangan ikut-ikutan jalan yang lain. Subul itu yang mana tadi? Yang di sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi sebelah kanan sebelah kiri itu adalah jalan-jalannya syaitan. Fatafarra bikum an sabili, maka kemudian engkau akan tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah dirahmati Allah, karena kita sudah berusaha untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, maka kita tidak akan pernah lepas dari doa ihdinas shiratal mustaqim. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, kenapa kita harus minta hidayah? Ada 5 alasan. Dan waktu saya akan bahas. Tapi yang terakhir itu ada tingkatan, ada 5 tingkatan. Pertama, orang bodoh. Yang kedua, orang setengah pintar. Artinya separuh-separuh, gak cangkep kayak kita ini. Iya, apa namanya? Pintar di bidang ini, tapi kadang bodoh di bidang ini. Pintar di perdagangan, tapi lemah di. Kita kan punya Pak, ada ahlinya masing-masing kan. Oh, ahli hukum, panggil ahli hukum, tapi kadang nanti lemah ahli apa? Ekonomi dia lemah. Makanya manusia itu separuh-separuh. Maka minta hidayah. Yang ketiga, yang apa? Winter, atau artinya cakep lagi. Itu pun masih diminta hidayah. Yang keempat, winter ilmunya cuma lengkap, tapi dia mesti minta hidayah. Kenapa? Karena belum tentu amal yang dilakukan itu benar. Yakin malam Jumat kliwon punya balik. Ya kan? Yakin. Makanya sampai saking yakinnya disiapkan apa? Kopi, nggak ada sejajar. Kopi, gorengan, ditaruh di kamar. Memang nyata itu, kadang balik bener Pak, harum itu nyata itu. Bahkan apa? Parfum kesenangan kakek itu nyata, itu tampak itu. Tapi mohon maaf, itu bukan kakeknya, tapi siapa? Korinnya orang yang meninggal datang ke sana untuk apa? Menguatkan perbuatan kesyirikan ini. Benar. Ini orang sudah punya ilmu. Bukan orang yang nggak berilmu Pak. Kalau orang nggak berilmu sih wajar. Orang berilmu sekalipun kadang masih percaya ini. Makanya minta hidayah. Yang terakhir apa? Kenapa harus minta hidayah? Salah satunya karena kita belum ada yang menjamin kita akan mati dalam kondisi yang seperti apa. Karena kita tidak ada yang menjamin, maka jangan lepas doa ini. Sering baca doa ini, terutama kalau Bapak kondisi sholat, lagi sujud atau sebelum salam, perbanyak doa. Terutama dalam sujud, Rasulullah mengatakan begini, wa in kana fis sujud fajtahidu fid du'a faqumilun ayyastajabalah. Kata Nabi, ketika kalian dalam kondisi sujud, fajtahidu, perintahnya fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, faqumilun ayyastajabalah, maka yakini Allah akan mengijabahi doa kita. Apabila ketika kita dalam kondisi sujud. Makanya kalau kondisi sujud itu jangan lepas doa. Cuma karena doa dalam sujud itu masih terikat dengan sholat, ulama bersepakat. Artinya ijtihadnya ulama lebih baik menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalam berbahasa Indonesia atau di luar bahasa Arab, dikhilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan batal seperti mazhabnya Syafi'i karena dikategorikan berbicara, ada yang mengatakan tidak batal karena tujuannya bukan berbicara tapi doa. Tapi solusi menghindari perbedaan itu dari doa yang bersumber dari Al-Quran. Kenapa? Karena doa dari Al-Quran itu kalimatnya singkat tapi maknanya dahsyat. Beda dengan kita. Karena Nabi itu punya salah satu juga dari hadis, Nabi itu punya keutamaan kalimatnya pendek tapi apa? Maknanya berbobot dan luas.
doa antara sujud. Apa doa antara sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa kan banyak versinya itu. Bayangkan singkat Pak, tapi subhanallah dahsyat itu. Makanya kalau dalam kondisi sujud karena waktunya pendek, maka cari doa yang bersumber dari Al-Quran, cari doa yang bersumber dari hadis. Salah satunya doa ini, Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharaman inna sa'at mustaqarra wa muqam. Hafal? Kembali baca. Rabbana. Ini doanya ibadur rahman. Dahsyat, subhanallah. Hafalkan ini, jangan sampai gak hafal. Ini doa Al-Quran di surah Furqan ayat 65 sampai 66. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, isrif 'anna, jauhkan kami Allah. Lindungi kami Allah 'adzab jahannam, dari azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab neraka jahannam itu kebinasaan yang kekal. Singkat Pak doanya, tapi dahsyat. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahannam. Apa bentuk model azab neraka jahannam? Banyak yang ditampakkan oleh pada Nabi. Ketika Rasulullah sedang Mi'raj, Rasulullah melihat adalah orang-orang yang diikat rambutnya, digantung rambutnya. Rasulullah melihat orang-orang yang makan daging busuk dan melemparkan daging yang bersih, yang segar. Siapa itu? Adalah orang yang sedang riba. Orang yang sedang riba digambarkan oleh Allah di dalam neraka. Dia makan daging busuk yang sudah berbulan, sudah bau, dimakan, kemudian daging yang bagus ditinggalkan. Bahkan Rasulullah juga ditampakkan ketika dalam kondisi Isra dan Mi'raj itu ada orang yang sedang berenang. Ini hadis ada seorang berenang di tengah air yang berwarna merah seperti darah. Kemudian ketika dia berenang di pinggir kolam itu ada seorang laki-laki yang menjaga. Ketika dia ke pinggir, maka kemudian laki-laki ini masukkan mulutnya, masukkan batu ke dalam mulutnya, balik lagi ke tengah terus begitu. Siapa itu? Karena pemakan harta riba. Tapi di sini nggak dijelaskan model-modelnya. Singkat, ya Allah, jauhkan aku dari api, dari azab neraka jahannam. Kenapa? Karena azabnya itu kebinasaan yang kekal. Bahkan digambarkan oleh Allah di surah yang lain, di surah An-Nisa ayat yang ke-56 Allah berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, bi ayatina, dengan ayat kami kata Allah, sawfa nuslihim nar, maka mereka kata Allah akan mendapati neraka atau mereka akan masuk dalam neraka. Kullama najdat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru, liyadhuqul adab, agar mereka merasakan adabnya Allah. Gambarnya begini Pak, ini orang kalau berada dalam neraka, dia tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah berhenti terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hangus kulitnya, fisiknya hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru. Terus sedemikian sampai kapan? Khalidina fiha abada. Ya kan, selama-lamanya berada di dalam neraka. Maka biar tidak segera proses penggantian, karena 1 hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Maka biar tidak segera habis kulitnya, maka sama Allah dijadikan besar penduduk neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip dari hadis Imam Ahmad, ya'dhumu ahlun nari fin nar, penduduk neraka itu Allah jadikan lebih besar. Jadi penduduk neraka nanti fisiknya Allah jadikan besar. Seperti apa besarnya? Hatta inna baina syahmati uduna hadihim ila 'atiqihi masirata 70 ta'am. Gambarannya kata Nabi,
orang berada dalam neraka itu antara telinga ke pundak. Telinga ke pundak ini kan hanya segini. Telinga ke pundak itu butuh perjalanan 100 tahun. 100 tahun itu kemana Pak? Kita kabarnya begini lah, jalan 1 tahun itu kira-kira menempuh berapa kilometer? 100 tahun itu baru dari apa? Dari telinga ke pundak. Allah jadikan besar. Bahkan kemudian apa? Tebalnya wa inna ghilal jildihi sab'una dhira', dan tebalnya kulit orang di neraka itu 70 hasta. Ini tebalnya saja. Di hadis yang lain masih ratu salasa. Orang tebalnya kulit wa ghilal jildihi masih ratu salasa. Tebalnya kulit orang berada dalam neraka itu butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Ini kulitnya saja Allah jadikan besar. Fisiknya Allah jadikan besar. Bahkan kemudian wa inna tirsa'u mithla Uhud, bahkan gigi gerahimnya atau gigi serinya orang berada dalam neraka itu satu gigi seperti bukit Uhud besarnya. Atau bukit Uhud. Bukan yang bisa kita naiki, itu kan bukan bukit Uhudnya. Bukit Uhud itu yang jabalnya itu, Jabal Uhudnya. Itu kan panjangnya berapa? Panjangnya kurang lebih 7 km. Kemudian tingginya 3 sampai 5 km. Itu baru satu gigi. Seperti apa kalau ada 32 gigi? Allah jadikan besar untuk apa kata Allah? Liyadhuqul adab, agar mereka merasakan adabnya Allah. Kenapa? Karena adabnya Allah itu liyadhuqul adab, agar mereka merasakan adab Allah berada di dalam neraka dan tidak segera mati. Kalau Allah jadikan kita tetap fisik kayak gini masuk neraka, dilempar pun kan nyampe 1 menit lah. Kenapa? Karena panasnya neraka itu berapa kali lipat dengan panasnya api di muka bumi. Orang dibakar itu apa? Di Hindu itu kan proses dibakar. Itu aja hanya pakai ini, pakai gas itu, 3 gas itu, 3 apa namanya? 3 golongan, hancur. Bayangkan kemudian, makanya Allah jadikan besar untuk liyadhuqul adab. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan doa ini. Bahkan di hadis yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Karena ada satu hadis Rasulullah mengatakan begini, man sallallahu al-jannata thalatha marratin. Siapa kata Allah yang dia minta kepada Allah surga, artinya memohon kepada Allah minta surga, thalatha marrat, 3 kali minimal per hari. Jadi siapa yang minta kepada Allah dianugerahkan surga minimal 3 hari, 3 kali dalam setiap hari. Faqalatil jannah, maka surga juga berkata. Jadi surga itu makhluk Allah yang juga berdoa. Apa doanya surga? Ini kan surga itu kan doa juga. Namanya makhluk itu siapa? Setiap makhluk itu pasti berzikir. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Bahkan surga juga bertasbih. Doanya surga setiap hari begini, Allahumma adkhilhul jannah. Ini doanya surga, ya Allah, masukkan hamba-Mu yang ke dalam surga. Nanti ada orang lain juga berdoa, ya Allah, masukkan hamba-Mu yang Allah ke dalam surga. Masukkan hamba-Mu yang Allah ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka, thalatha marratin, sama 3 kali kata Nabi, faqalatin nar, maka neraka juga ikut berdoa kepada Allah. Apa doanya neraka? Allahumma ajirhu minan nar. Ini doanya surga, doanya neraka. Ya Allah, yang hamba-Mu yang ini, ya Allah, jauhkan dari api neraka. Hamba-Mu yang ini, Allah, jauhkan dari api neraka, ya Allah. Kenapa? Karena setiap saat dia minta kepada Allah perlindungan dari api neraka. Salah satunya dari
isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqamah. Maka kemudian Nabi menggambarkan ada 4 kelompok, kata Nabi. Ada 4 sifat yang Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Siapa 4 itu? Rasulullah mengatakan, hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis At-Tirmidzi, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu 'alaihi an-nar." Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? "Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyinin qaribin sahlin." Di hadis yang lain ini, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu 'alaihi an-nar." Mau aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam neraka. Bayangkan kalimatnya diharamkan. Ini artinya kalau ada pada diri kita sifat ini, maka dia akan jauh dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Para sahabat ketika mendapat tawaran tentang siapa yang dijauhkan dari neraka dan akan masuk ke dalam surga, maka para sahabat mengatakan, "Bala, tentu ya Rasulullah." Qala, maka Nabi menggambarkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 sifat ini. Yang pertama apa? Hayyinin layyin qaribin sahlin. Mana yang dibahas? Cukup waktu itu semua. Bahas dari awal ya. Besok pagi masih ada masalah. Baik. Pertama apa? Hayyin. Hayyin, tahu hayyin? Mungkin tahu di surah Al-Furqan ini ciri ibadur rahman. Ada yang apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Haunun, hayyinun. Apa haulun itu? Haulun itu artinya orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Tawadhu, tahu tawadhu? Nggih, apa sih tawadhu itu? Wa ibadur rahman, dan ibadur rahman hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang yang ketika berjalan di atas bumi, dia tinggal di atas buminya Allah hauna, dalam kondisi rendah hati. Apa rendah hati itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, orang kalau tinggal di muka bumi sudah berjalan kondisi tawadhu, rendah hati. Yang kedua, tidak membalas ucapan-ucapan buruk orang lain dengan balasan yang sama, tapi dengan dibalas dengan kalimat qalu salama. Orang ternyata dihina bilang apa? Qalu salama. Papa nanti dijelek-jelekin, qalu salama. Dirasani tetangga ibu-ibu datangi, qalu salama. Bisa? Insyaallah ya. Banyak siapa rasa bisa ya. Nah, qalu salam. Kita bahas yang hauna. Baik. Qala Al-Hasan rahimahullah, di Hasan Al-Basri, seorang ulama menjabarkan, siapakah orang yang tawadhu itu? Hal tadruna man tawadhu? Tahukah kamu siapakah yang masuk kategori tawadhu itu? Kata beliau, at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Orang tadi tawadhu. Kata Hasan Al-Basri begini, orang tawadhu itu kalau dia keluar dari rumahnya, kemudian ketemu dengan orang muslim, syaratnya apa? Muslim. Keluar dari rumah, ketemu dengan orang muslim, maka yakini orang muslim itu lebih mulia daripada dirimu. Tapi kadang kita merasa lebih. Iya, yang ibu-ibu mungkin bapak sudah puasa Senin Kamis, dan orang nggak puasa Senin Kamis, kadang kita merasa apa? Aku lebih, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan aku puasa Senin Kamis. Tahun 20 belum. Kadang gitu. Alhamdulillah tahajud sudah. Tetangga saya bukan sempat tahajud. Kenapa? Harus berangkat sebelum subuh ya.
Jangan melihat orang itu dari kacamata kita, tapi lihat orang dari kacamata Allah. Artinya gini, kalau Bapak ketemu dengan orang yang lebih sepuh, yakini, ya Allah, Bapak itu lebih tua daripada saya yakin pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kesempatan beribadah lebih panjang daripada kita yang lebih muda. Tapi kalau nanti ketemu dengan yang lebih muda, pahami bahwa anak ini lebih muda, maka lebih sedikit dosanya daripada aku. Pokoknya yang salah itu siapa? Kita ya. Tapi ternyata wangi, Pak. Kita gak dihormati orang, rasa gimana? Startnya ke kamu, aku tuh gak jalan. Saya diganti itu aja. Ini Allah, ternyata rendah hati itu berat. Makanya orang kalau sudah punya sifat kayak begini, ini gak akan pernah tersentuh di neraka. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan satu sahabat, Nabi mengatakan akan masuk calon penghuni surga. Di depan para sahabat itu banyak sahabat, masuk orang biasa, Pak. Dengan membawa apa? Nenteng sandal sebelah kiri. Kemudian wajah masih basah dari air wudu, cengkeh juga masih basah dari air wudu. Sahabat mengatakan mungkin ini orangnya. Coba sudah, Pak. Artinya mungkin Nabi salah orang. Kalau yang masuk Abu Bakar, yang masuk Umar, yang masuk Utsman, itu apa? Biasa. Kenapa? Karena secara zahir orang sudah semua sahabat tahu siapa sih Abu Bakar itu, siapa, seperti apa kualitas Umar, sudah paham. Tapi yang masuk orang biasa, gak ada yang kena. Tiba-tiba Nabi mengatakan akan masuk dalam penghuni surga. Besok masih sama, akan masuk dalam penghuni surga. Orang yang sama, Pak, mulai curiga. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As, yang dikenal dengan Ibnu Amr. Ibnu Amr bin As curiga, orang ini. Besok sama Nabi mengatakan akan masuk dalam penghuni surga, wajah masih basah dari air wudu, sandal apa? Tangan kiri nenteng sandal. Makanya nanti pulang dia dengan ke rumah. Oh, ahli. Ketemu istri, doa ya. Udah Pak Ustaz, ahli surga itu salah satunya nenteng sandal. Ini nenteng tanda itu simbol. Simbol artinya apa? Orang itu orang miskin, orang yang tidak terpandang, tidak punya. Artinya, para sahabat gak tahu siapa sih. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As itu 3 hari Pak mengatakan apa? Boleh gak aku tidur di rumahmu selama 3 hari sebagai tamu? Husnudzon saja, boleh, silakan. Dengan senang hati apa akan menjadikan kau sebagai seorang tamu. Ternyata selama 3 hari dilihat amalan apa sih yang menjadikan Allah itu kok sampai apa mengenalnya, sampai disampaikan pada Nabi, masyhur di langit, tapi di kalangan para sahabat gak ada yang tahu. Ternyata apa? Rendah hati. Artinya apa? Beliau tidak pernah punya sifat rasa iri dengan orang lain. Ya Allah, sederhana. Tapi kehidupan kita tuh dijalani berat. Gak pengen iri dengan orang lain, yo kadang kita curiga. PNS golongan 4 tapi kok suka ya. Kadang kita ada bayangan ke situ kan, Pak. Kan ngerti kan, contoh PNS itu gaji ini biar sih. Artinya kan gaji segini lah standar. Kok bisa dong aku 4D atau 4B, rumah masih ngontrak, terus rumah masih kredit itu kok. Kadang kita curiga. Kalau ya Allah, subhanallah ini. Jadi sampai kemudian selama 3 hari kalian terlihat tak biasa. Tahajud ya biasa, tahajudnya tidak sebagaimana mungkin orang tahajud mungkin dari jam 12 itu biasa standar. Sampai kemudian Abdullah bin As mengatakan aku curiga, aku nyesal aku tinggal di rumah selama 3 hari. Dan kenapa? Karena Nabi mengatakan kau akan masuk dalam surga. Dan aku selama 3 hari mencari apa sih amalan yang kau lakukan, ternyata tidak ada yang istimewa. Perkaranya apa? Hauna, hayyinun. Apa urusan
urusan hati itu sudah Allah yang tentukan. Makanya belajarlah untuk tidak sombong. Makanya sampai kemudian kalau kata Imam Syafi'i, siapa orang tawadhu itu? Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang paling tinggi kedudukannya arwahun nas qadara. Orang yang paling tinggi kedudukannya siapa kata beliau? Man la yarahu qadara. Orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Wa akhbarun nas fadla. Dan orang yang paling mulia man la yarahu fadlahu adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Makanya kalau ke masjid pakailah rumus ihsannya siapa? Ari Ginanjar itu. Beliau merumuskan rumus ihsan itu. Apa rumus ihsan? Berapapun angka yang kita miliki, kalau kita kalikan 0 hasilnya akan 0. Apa maksudnya? Kalau jenengan mau ke masjid atau mau kemanapun ibadah, mau ibadahnya, maka hilangkan semua atribut yang nempel di pundak kita. Yang RT tinggalkan di rumah RT-nya. Yang URT wis taruh di rumah. Apa lagi jabatan apa? Yang nempel di sini apa? Yang kasih, yang kepala bagian, yang kemudian pimpinan dulu. Kalau sudah di hadapan Allah, hilangkan kosong itu. Artinya apapun angka yang kita miliki urusan dunia, kalau di hadapan Allah turun sen kosong, kita semuanya dalam kondisi zero, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi orang lebih mulia daripada kita. Seperti Nabi memuliakan sosok sahabat. Namanya siapa? Yang dengar namanya saja itu sudah bukan orang terhormat. Julaibib. Julaibib ini ketika masih kafir, noleh pun orang enggak. Bahkan sampai kemudian apa? Sampai ada kalimat begini, katakan kepala suku. Artinya setiap suku mengatakan jangan sampai Julaibib masuk ke dalam rumah kita. Kalau nanti Julaibib sampai masuk ke dalam rumah atau ke dalam kampung kita, maka kampung kita akan terkena azab. Sampai sehina itu, Pak. Sama dengan tulisan pemulung pengambil dilarang masuk. Ini saking ininya, saking apanya itu? Hina, rendah. Sebenarnya bukan rendah itu, cuma kehati-hatian. Karena banyak para pemulung yang kadang mulungnya sepatu masuk, kadang helm masuk. Intinya ke situ. Ini Julaibib ini terhina. Ketika sudah masuk dalam Islam, para sahabat itu biasa menganggap orang biasa. Artinya ada gak ada di Julaibib itu loh. Sampai ketika Nabi datang menggandeng Julaibib ke rumah seorang orang terhormat itu, punya seorang anak perempuan. Datang Rasulullah melamar, wahai saudaraku, nikahkan anakmu denganku. Oh, subhanallah bapak. Ibunya subhanallah. Alhamdulillah anak kita dilamar Rasulullah. Subhanallah. Tapi bukan untukku, untuk Julaibib sahabatku. Akhirnya berubah. Si bapak sama ibu kemudian sebentar ya Rasul, saya tak rapat dulu. Tapi ketika Nabi melamar, karena artinya apa? Nikahkan anakmu dengan kuku, itu artinya siapa yang menyakiti Julaibib, tahuannya menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyintai Julaibib, tahuannya juga mencinta Rasulullah. Karena Julaibib itu masuk bagian dari Nabi. Sampai sedemikian. Akhirnya kemudian sama bapak ibu itu apa? Ya Rasul, mohon maaf ya Rasul, kalau anak saya dilamar untuk Julaibib, saya tidak sanggup ya Rasul. Oh, cari tetonggo. Aduh, punya mantu Julaibib, hadus, saya belum siap ya Rasul. Selesai. Tapi ketika Nabi mau pulang, perempuan di dalam itu tak bilang kalimat, siapa yang melamar aku? Rasulullah yang anak. Untuk siapa aku dinikahkan? Untuk Julaibib. Dibaca ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakun lahum khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya wis menetapkan satu, maka tidak ada pilihan yang lain. Aku siap wahai ayah untuk menjadi istri dari Julaibib. Subhanallah. Didoakan sama Nabi. Barakallahu laki. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupmu, hartamu dan keluargamu. Nikah malam pertama kebayang. Ya Allah, malam pertamaku ini.
Selesai, sahabat itu ditanya sama Nabi, adakah kalian yang merasa kehilangan? Iya ya Rasul, saya kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Aku kehilangan paman, aku kehilangan anak, aku kehilangan ini ya Rasul. Tanya Nabi, adakah di antara kalian yang merasa kehilangan? Iya ya Rasul, kehilangan ini, kehilangan ini. Sahabat saja menjawab. Sampai baru sadar. Kata Rasulullah, adakah di antara kalian yang kehilangan Julaibib? Ternyata Julaibib itu gak ada yang ngerti kalau ikut. Artinya apa? Ini berarti kan apa Pak? Terhina, rendah hati tawadhu beliau. Tapi ketika Rasulullah melihat terbujur di tengah-tengah 7 musuh yang telah dibunuhnya, Rasulullah kemudian senyum bahagia. Kenapa? Orang yang terhina secara fisik, orangnya jelek, tidak punya nasab. Orang kalau nggak punya nasab bukan dia. Ini nasabnya nggak jelas. Kemudian apa? Sedang diperebutkan oleh bidadari di surga. Mungkin bahasanya teku. Orang terhina di muka bumi, tapi dicinta oleh Allah di langit, masyhur di langit, mulia di hadapan Allah, sampai ketika meninggal diperebutkan oleh bidadari. Kita orang yang terhormat di muka bumi, ketika meninggal diperebutkan oleh siapa? Bisa jadi cacing tanah. Perutnya untukku, yang ini kupingnya untukku. Maka kita menjadikan, semoga Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah. Allah jadikan kita orang-orang yang punya sifat haji. Apa itu? Tawadhu. Sifat yang lain insya Allah besok saya akan bagi karena masih subuh besok di sini kan. Anunya mepet gitu. Pakannya mepet, pakan ke-5 sama ke-1. Insyaallah dan waktu yang akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari sifat kibar, sifat sombong, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita hati yang sifat tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah dan merasa rendah hati di hadapan manusia. Wa idza khatabahu